Mekanisme masuknya benda berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh oleh kelompok C. Anggota dari kelompok C adalah Dina Salsabila Rosina dengan NIM belakang 004, Sarah Teresa dengan NIM belakang 029, Arsifa Tri Kurniawati dengan NIM belakang 031, dan Nijma Nisa dengan NIM belakang 037. Antibody against influenza A2 virus Neuraminidase in human serum. Identitas jurnal yang direview adalah jurnal antibodi terhadap virus influenza A2 oleh G.C. Scribe dengan bantuan teknis dari R.W. Newman, Divisi Virologi dan Bakteriologi, National Institute for Medical Research yang berjudul Antibody Against Influenza A2 Virus Neuraminidase in Human Serum. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 1968 dengan volume ke-67. Abstrak dalam artikel ini menunjukkan bahwa virus di populasi manusia telah seringkali bergantung pada teknik hemagglutination. Tes hemagglutination memiliki keuntungan kecepatan dan kesederhanaan, dan mereka memungkinkan untuk mendeteksi reaksi antibodi secara khusus dengan virus flu yang berbeda. Selain titre of hemagglutination menghambat antibodi atau paru-paru berkaitan dengan kapasitas serum untuk menetralkan infeksi virus dan menghambat kehadiran antibodi tersebut telah berkorelasi dengan kerentanan oksidasi individu terhadap infeksi virus influenza. Latar belakang dalam antibodi virus influenza ini menjelaskan tentang laboratorium rekombinan virus yang diambil dari wabah unggas dan neuraminidase dari bibit jenis ini telah terbukti identik secara imunologis dengan pola induk dari dua orang tua. Sementara saraf hemagglutinins identik dengan virus penyakit pes, dan influenza juga adalah virus asal unggas yang mengandung neuraminidase imunologi yang sangat identik dengan keberadaan dan hemagglutinins yang tidak berhubungan dengan keberadaan manusia A2 virus. Metode dalam jurnal ini terlihat penulis menggunakan metode kuantitatif yang disajikan dengan sebuah tabel mengenai sampel serum prainfeksi pada bulan Juni tahun 1957 sampai bulan Juni tahun 1959. Hasil dari jurnal ini pada bulan Desember 1967 dan Februari 1968 diperoleh dari orang dewasa berdampak virus influenza klinis dengan cara pengambilan sampel serum akut dan konvalesen yang diambil pada hari pertama atau kedua penyakit dan 3-4 minggu. Virus ini diuji dari 6 relawan yang menerima vaksin Van Table Oil Adjuvan. Dalam uji coba vaksin yang dilakukan oleh Dewan Penelitian Medis DRF Hayton, jurnal ini juga membahas tentang proses pengolahan antiserum kelinci terhadap memurnikan sebuah neuraminidase. Di dalam antiserum kelinci ini dijelaskan serum ini tidak memiliki hemagglutinins menghambat dua virus. Di jurnal ini juga dijelaskan tentang
virus influenza hemaggglutinin dan pengukuran metode hemaggglutinin menghambat antibodi dalam serum yang telah diterapkan dengan metode standar. Antibodi neuraminidase alami 2 infeksi. Pengembangan antibodi penghambat neuraminidase dipelajari pada sera dari 20 orang dewasa dengan infeksi influenza A2 secara biologis. Untuk pengujian setiap pasangan serum, bukti serologis influenza 2 diperoleh keduanya dalam tes kelengkapan kapan antigen dapat larut dan dehemagglutination test. Yang terakhir adalah sebuah virus strain terisolasi pada saat wabah selama di mana sera yang dipasangkan. Hasil perwakilan ditampilkan di meja 1. Neuraminidase mencegah antibodi untuk A2 atau singapuvirus terdeteksi hanya dalam 3 hari 20% sampel serum akut dan titres yang rendah mulai dari 1 sampai 10 sampai 1 sampai 50. Kesimpulan dari jurnal ini, titres tinggi dari penghambat neuraminidase terdeteksi dalam disembuhkan sera manusia setelah infeksi flu alami A2. Antibodi tersebut jarang ditemui dalam sampel serum akut. Antibodi tersebut bertahan hanya 5-6 bulan setelah terinfeksi dalam 4 individu dari siapa spesimen serummu tersedia. Setelah imunisasi dengan vaksin virus flu yang terbunuh atau dengan ajuvan melarutkan neuraminidase, penghambat antibodi yang terdeteksi pada sera manusia. Titres berada di tengah umum lebih rendah daripada yang terdeteksi dalam sera manusia konvalesen. Spesifikasi dari neuraminidase menghambat antibodi dalam tubuh manusia dan hewan ketika antisera dipelajari. Uji coba dengan sera manusia yang telah diidentifikasi menggunakan neurami murni melarutkan neurami dan dengan rekombinan virus yang mengandung 2 neuraminidase. Selanjutnya, jurnal autophagy is a defense mechanism inhibiting and Mycobacterium tuberculosis survival in infected Marcophages. Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Mekanisme Pertahanan Menghambat BCG dan Mycotuberculosis bertahan hidup di makrofagus yang terinfeksi, yang berjudul Autophagy is a Defense Mechanism Inhibiting BCG and Mycobacterium Tuberculosis Survival in Infected Marcophages. Abstrak dalam artikel ini menunjukkan bahwa Mycobacterium tuberculosis adalah sebuah patogen intraselular yang bertahan dalam phagosomes melalui interter. Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Mekanisme Pertahanan Menghambat BCG dan Mycotuberculosis bertahan hidup di makrofagus yang terinfeksi, yang berjudul Autophagy is a Defense Mechanism Inhibiting BCG and Mycobacterium Tuberculosis Survival in Infected Marcophages. Abstrak dalam artikel ini menunjukkan bahwa Mycobacterium tuberculosis adalah sebuah patogen intraselular yang bertahan dalam phagosomes melalui interter. Dengan Phagolysosom biogenesis. Di jurnal ini juga menunjukkan bahwa
stimulasi dari saluran otopsi di makrofagus menyebabkan fag Nico untuk matang menjadi phagolysosomes. Induksi fisiologis dari otophagy atau stimulasi farmakologi dari rapamisin menghasilkan serokalisasi Mycobacterium phagosum dengan efektor otopsi LC3. Faktor elongasi dalam formasi otopsi phagosum. Latar belakang dalam jurnal ini adalah dalam bakteri tuberkulosis memproduksi lipid yang meniru fosfatidinosidol yang menghambat fosfatidi-inositol trifosfat, tracking produksi PI3P via HVP-S34. Sangat penting untuk otopsi sebuah jalur utama intraselular untuk omsat romolekul makroplasmik yang sudah lama hidup dan organeles untuk menanggapi kelaparan. Hagi juga dapat dirangsang atau terhambat oleh hormon, misalnya itu disebabkan oleh keterbatasan insulin pada kehadiran glukagon. Timbulnya otopsi bisa disebabkan oleh farmakologi, berarti menggunakan rapamisin, zat penghambat yang mengontrol pertumbuhan sel sebagai respon terhadap zat gizi, yang pada awalnya mengendalikan pertumbuhan sel sebagai adaptasi sel pada tingkat rendah, yang pada awalnya sudah dijelaskan sebagai adaptasi sel pada tingkat rendah atau RAD yang mengandung komponen sitoplasmik dalam jumlah besar dan terdegradasi untuk proses pemulihan sel. Metode jurnal ini terlihat penulis menggunakan metode kualitatif dengan adanya penyajian data berupa gambar mengenai bakteri tuberkulosis dan metode kualitatif disajikan tabel mengenai presentase virus tuberkulosis. Ini adalah di dalam jurnal ini dituliskan VPI34 PP mempromosikan bantuan otopsi dalam sel amino asam lapar berdasarkan peran penting HVP-S34 dan B3P dalam PHA, pematangan Gosomal dan Hagig pathways. Kita memenangkan catatan apakah perawatan fisiologis atau farmakologi dari autopsi dapat mempengaruhi blok Ohagosome, Mycobacterium Ohagosome Asian Block. Dalam karya ini kami menunjukkan bahwa induksi dari otopsi mempercepat pemrosesan salinanku dalam sistem yang bergantung pada bakteri dan secara bersamaan menekan kelangsungan hidup Mycobacterium. Kami juga menunjukkan bahwa otopsi disebabkan oleh sinyal-sinyal kekebalan tubuh yang relevan dengan identifikasi baru. Pindinas ini menunjukkan bahwa otopsi mewakili mekanisme detense bawaan yang bertahan lama terhadap mikroba intrafagosomal. Proses ini, jika diaktifkan dengan tepat, dapat meningkatkan imunitas bawaan untuk patogen eontrol di dalam sel. Torkinase memainkan peranan penting dalam mekanisme pengindasan zat amino. Adalah penghambat dalam menanggapi kelaparan yang mengakibatkan
induksi autopsi karena TOR dapat dihambatkan oleh rapamyen. Senyawa ini secara rutin digunakan sebagai agen farmasi yang mampu menginduksi autopsi. Bahkan di bawah kondisi nutrien triplet, pengobatan sintosin untuk makrofagus yang terinfeksi meningkatkan pengasaman Phagosomes mycobacterium. Rapamycin cells menunjukkan 4 Gangner colocalization sementara mengontrol sel yang dimainkan 2,5%, 6,3%. Asinan bertahap. Pakaian ini menunjukkan bahwa dalam sel diinkubasi dalam kondisi yang mendukung autopsi. Endapan bakteri Mycobacterium tidak lagi memiliki kerusakan asam, yang biasanya merupakan ciri dari fag yang mengandung bakteri Mycobacteria patogen. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah menunjukkan bahwa jalur autopsi dapat mengatasi blok perdagangan yang ditetapkan oleh Mr. Tuberculosis. Autopsi yang merupakan hormon perkembangan dan seperti yang diperlihatkan di sini, proses yang diatur oleh kekebalan mencerminkan mekanisme pertahanan bawaan yang kurang dihargai untuk mengontrol patogen dalam sel. Tuberkulosis memproduksi lipid yang meniru fosfatidinosidol dan menghambat fosfatidinosidol trifosfat PI3P trafficking. Produksi PI3P via VPS34 sangat penting untuk autopsi, sebuah jalur utama intraselular untuk omset molekul makroplasmik yang sudah lama hidup dan organeles untuk menanggapi kelaparan. Selanjutnya, the role of respiratory epithelium in host defense against influenza virus infection. Selanjutnya, identitas. Jurnal yang direview merupakan Biomedical Journal yang ditulis oleh Laura Dene dan Ling Pei-Ho. Jurnal yang berjudul The Role of Respiratory Epithelium in Host Defense Against Influenza Virus Infection. Diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2018 dan tersedia online pada tanggal 10 September 2018 dengan volume 41, rentang halaman 218 sampai 233. Abstrak, epitel pernapasan adalah antarmuka utama antara lingkungan dan inang, penghalang canggih, penginderaan, mekanisme pengaturan antimikroba, dan kekebalan telah berevolusi untuk membantu mempertahankan homeostatis dan untuk mempertahankan paru-paru dari zat asing dan patogen. Dalam artikel ini, penulis berfokus pada mesin pertahanan kekebalan dari epitel pernafasan dan secara singkat mengeksplorasi bagaimana itu memperbaiki dan meregenerasi setelah infeksi. Selanjutnya, latar belakang. Epitel pernapasan dimulai sebagai lapisan epitel hidung semu bersilia dan berlanjut sebagai trakea, bronkus, bronkiolus atau epitel saluran napas dan ductus alveolar yang masuk ke dalam alveolus. Epitel saluran napas adalah titik pertahanan utama selama infeksi virus influenza A. Tugas utama epitel saluran napas adalah melindungi patogen agar tidak mencapai atau menginfeksi epitel alveolar. Selanjutnya, metode.
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi literatur. Artikel ini melakukan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang bereksperimen menggunakan tikus sebagai bahan eksperimennya. Selanjutnya hasil. 3 kelompok PRR bawaan termasuk reseptor tol atau TLR, reseptor mirip RIGI atau RLR, dan reseptor mirip NOD atau NLR diketahui bekerja sama untuk pengenalan awal virus influenza A. Penginderaan virus melalui TLR7 mungkin memiliki efek terbatas pada pengembalian virus, tetapi lebih membantu tanggapan memori kekebalan. Pensinyalan RIGI penting untuk aktivasi peradangan. Kekurangan reseptor mirip NOD mengalami penurunan kelangsungan hidup dan gangguan respon imun bawaan. Sitokinin dan kemokin yang diturunkan dari epitel selama infeksi virus influenza A. Tindakan tersebut berkaitan dengan imunopatologi paru. Epitel saluran napas berkontribusi untuk perbaikan setelah infeksi virus influenza A. Kemampuan paru untuk meregenerasi epitel saluran napas sangat cepat. Paru-paru manusia mengandung sel pencah yang mampu membentuk bronkiolus fungsional, alveoli, dan pembuluh paru setelah kerusakan jaringan. Kesimpulan, pada kebanyakan individu, virus terkandung di dalam saluran pernapasan bagian atas dengan penghalang yang ketat. Mekanisme penginderaan dan antivirus yang spesifik menyediakan perlindungan alveoli dari kerusakan. Proses perbaikan untuk saluran napas bagian atas yang sangat baik meningkatkan perlindungan saluran napas bawah dari infeksi dan respon imun yang berlebihan. Penting untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya, COVID-19 Convalescent Plasma Composition and Immunological Effect in Several Patients. Untuk identitas dari jurnal yang direview adalah jurnal autoimunitas yang ditulis oleh Diana M., Monself, dan kawan-kawan. Jurnal yang berjudul COVID-19 Convalescent Plasma Composition and Immunological Effect in Several Patients diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume 118 dan rentang halaman 1-16. Kemudian untuk abstraknya, dalam artikel ini penulis melakukan studi dengan meneliti konvalesen plasma yang telah muncul sebagai pengobatan COVID-19. Jurnal ini melakukan studi terkontrol menggunakan penilaian klinis dan biologis. Untuk latar belakang dari jurnal ini adalah SARS-CoV-2 merupakan agen penyakit COVID-19 yang telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Hingga saat ini, pencegahan dan pengobatan COVID-19 masih dalam penelitian. Selama beberapa dekade ini, konvalesen plasma digunakan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit menular ketika tidak ada pengobatan khusus yang tersedia. Dengan imunisasi pasif dengan plasma dari pasien COVID-19 yang pulih ke pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 dapat membantu untuk mengendalikan infeksi sebelum pasien itu menghasilkan respon. Ini adalah menggunakan kualitatif, dibentuk metodenya responden sebagai sampel dan perhitungannya, serta pengukurannya menggunakan tabel yang digambarkan dengan angka. Selanjutnya adalah hasil atau pembahasan dari jurnal di review. Dalam transfusi CP atau konvalensi plasma ini mengambil beberapa sampel yang terbagi dari 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama orang yang sehat, kelompok yang kedua adalah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, kelompok ketiga yaitu berasal dari pasien yang sembuh dari COVID-19. Berdasarkan analisis membuktikan bahwa pasien yang sembuh dari COVID-19 tidak menunjukkan adanya peningkatan autoimunitas dibandingkan dengan orang yang sehat dan orang yang terinfeksi COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Pasien yang menjalani transfusi plasma menerima konvalensi plasma dalam 72 jam pertama setelah rawat inap. Setelah pasien menjalani transfusi CP ini, tidak akan ada reaksi yang merugikan seperti penyakit akut dan sebagainya. Pada penelitian ini ditemukan profil metabolomik yang berbeda dari pasien COVID-19 yang telah pulih dibandingkan dengan orang yang sehat dan pasien COVID-19 yang sudah parah. Selain itu, pada penelitian ini juga menunjukkan adanya respon imun dinamis dan berkelanjutan
yang berbeda antara pengobatan. Meskipun mekanisme kerja antibodi independen telah diusulkan untuk menjelaskan efek dari CP, namun tidak ada perbedaan antara donor dan superdonor dalam hal sitokin dan profil metabolik yang diambil. Perbedaan utama antara superdonor dan donor itu terletak pada tingkat antibodi mereka yang mana berkorelasi dengan NAFS. Pada pasien COVID-19 ditandai dengan disregulasi lipid dalam asam lemak, gliserofosfolipid, gliserolipid, dan sphingolipid yang telah dikaitkan dengan dislipidemia dan stres oksidatif, sedangkan untuk pasien yang pulih mampu mengatur gangguan metabolik paling menonjol yang terkait dengan infeksi SARS-CoV-2 pada fungsi metabolisme seperti penurunan kadar lipid bersama dengan peningkatan badan keton. Namun, fenotip pada pasien yang pulih dari COVID-19 tidak dapat kembali ke fenotip yang sama dari pasien yang sehat yang ditandai dengan tingkat asam lemak tak jenuh yang terus berubah. Ada beberapa laporan muncul yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat menyebabkan penyakit autoimun atau autoinflamasi. Jurnal ini adalah antibodi IgA anti SARS-CoV-2 dan IgG merupakan faktor kunci untuk pemilihan konvalesen plasma yang berkorelasi dengan NAFS. Pasien yang pulih menunjukkan komposisi sitokinin dan metabolit yang berbeda dengan pasien yang mempunyai penyakit yang parah. Jurnal selanjutnya adalah Profiling of the Immune Repertoire in COVID-19 patients with mild, severe, convalescent, or retesting positive status. Jurnal yang direview merupakan jurnal autoimunitas yang ditulis oleh Yonggang Zhou dan kawan-kawan yang berjudul Immune Response of Frontline Medical Workers Providing Medical Support for Wuhan COVID-19 Patients, China. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Abstrak. Wabah novel coronavirus penyakit 2019 atau COVID-19 merupakan tantangan dan tekanan besar bagi pekerja medis garis depan di Tiongkok, Cina. Stres erat kaitannya dengan kekebalan. Namun, tanggapan kekebalan petugas medis garis depan yang memberikan dukungan medis untuk pasien COVID-19 tidak jelas. Di sini, kami melaporkan tanggapan kekebalan dari 76 pekerja medis garis depan dan 152 kontrol dari rumah sakit afiliasi kedua Universitas Xianjiaotong. Data demografi dan klinis termasuk data tes darah rutin diambil dari kesehatan elektronik catatan pemeriksaan dan dianalisis secara retrospektif. Latar belakang. Pada akhir Desember 2019, beberapa kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui awalnya ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kemudian menamakannya COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus corona baru SARS-CoV-2. Telah diketahui bahwa wabah penyakit menular seperti wabah sindrom pernafasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003 memiliki efek psikologis pada petugas kesehatan dan populasi umum. Sistem kekebalan adalah mekanisme pertahanan utama tubuh melawan patogen berbahaya. Mekanisme kekebalan memberikan pertahanan yang efektif melawan infeksi dan mengatur respon autoimun. Stres psikologis telah terbukti berdampak besar pada sistem kekebalan dan stres kronis biasanya menekan sistem kekebalan. Namun, tanggapan kekebalan petugas medis garis depan yang memberikan dukungan medis untuk pasien COVID-19 tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai respon imun dari para dokter dan perawat garis depan yang merawat pasien COVID-19 Wuhan. Metode. Studi retrospektif ini mencakup dokter dan perawat garis depan dari rumah sakit afiliasi kedua Universitas Xianjiaotong yang telah memberikan dukungan medis untuk pasien COVID-19 Wuhan dari 8 Februari hingga 31 Maret 2020 di Rumah Sakit Tongji Universitas Sains, Huazhong, dan Teknologi sebagai kelompok stres. Penelitian ini disetujui oleh Etik Komite Fakultas Kedokteran Universitas Xianjiaotong sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Deklarasi Helsinki.
Demografis dan klinis diambil dari catatan pemeriksaan kesehatan elektronik di rumah sakit kami, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, indeks massa tubuh atau BMI, teknis tekanan darah sistolik atau SBP, tekanan darah stolik dia atau DBP, dan sejarah medis. Petugas medis dalam dua kelompok dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan untuk membandingkan perbedaan hasil. Sebanyak 76 pekerja medis garis depan dan 152 kontrol terdaftar dalam penelitian ini. Analisis stratifikasi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa LYM pasca stres secara signifikan lebih tinggi hanya pada subkelompok wanita, sedangkan analisis stratifikasi berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa rasio LYM pasca stres secara signifikan lebih tinggi hanya pada subkelompok perawat. Analisis stratifikasi berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa rasio MONO pasca stres secara signifikan lebih rendah hanya pada subkelompok perawat. Analisis stratifikasi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah BHSO pasca stres lebih rendah secara signifikan hanya pada subkelompok wanita, sedangkan analisis stratifikasi berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa jumlah BHSO pasca stres dan rasio BHSO secara signifikan lebih rendah hanya pada subkelompok perawat. Analisis stratifikasi berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan menunjukkan bahwa NLR pasca stres secara signifikan lebih rendah hanya pada subkelompok wanita dan subkelompok perawat. Kesimpulan, perubahan sel kekebalan ditemukan pada petugas medis garis depan yang memberikan dukungan medis untuk pasien COVID-19 Wuhan, terutama pada wanita dan perawat. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh stres psikologis dan oleh karena itu disarankan untuk lebih memperhatikan kesehatan mental pekerja medis garis depan dan memberikan intervensi psikologis yang sesuai untuk mereka. Kelima jurnal di atas membahas mengenai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu benda asing. Benda asing tersebut dapat berupa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Apabila benda asing masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi di tubuh yang akan menimbulkan respon imun terhadap benda asing tersebut. Dalam mekanisme imunitas pada tubuh, terhadap sistem imun yang dapat merespon dengan cepat dan ada juga yang meresponnya dengan lambat. Saat tubuh terjangkit virus, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh akan berusaha melawannya. Di dalam mekanisme pertahanan tubuh dikenal dengan sel memori, di mana tubuh telah mengetahui kode virus sehingga dapat melawan virus dengan lebih efektif karena tubuh sudah mengenal virus yang masuk. Akan tetapi, ada saatnya juga ketika tubuh tidak bisa melawan virus yang menyerang. Salah satu faktor yang bisa terjadinya kegagalan tubuh adalah jika imunitas tubuh lemah. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga imunitas agar selalu sehat sehingga dapat melawan virus yang menyerang tubuh. Sistem imun tubuh merupakan hal yang sangat kompleks, karena respon imun terhadap berbagai jenis benda asing bervariasi. Sistem imun sangat dipengaruhi oleh keadaan mental dan psikologis kita. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh dan menerapkan pola hidup yang sehat, kita juga perlu memperhatikan kesehatan mental dan jiwa kita. Sekian review jurnal internasional oleh kelompok C. Terima kasih.